Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutsaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sa'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha. Bahasan untuk kali ini adalah surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 10. Nanti kita akan lanjutkan ayat 10 sampai ayat 11 sampai ayat 19. Karena surat Al-A'la ini terdiri dari 19 ayat. Terjemahnya Sabbihisma rabbika, sabbih maha sucikan, isma rabbika nama Tuhanmu al-a'la yang agung, alladzi khalaqa yang telah menciptakan, fasawwa kemudian sempurna, walladzi qaddara dan yang telah menakdirkan, fahada lalu memberi hidayah, walladzi akhraja dan yang menjadikan, al-mar'a tumbuh-tumbuhan atau tanaman, faja'alahu kemudian ia jadikan gutsaan hitam, ahwa atau gutsaan yang kering, ahwa yang hitam. Sanuqri'uka lalu aku membacakan kepadamu, fala tangsa janganlah engkau lupa, illa masya Allah kecuali sekehendak Allah. Innahu ya'lamu sesungguhnya ia mengetahui, al-jahra yang nampak, wa ma yakhfa dan yang sembunyi, wa nuyassiruka dan kami mudahkan untukmu, lil yusra jalan yang mudah, jalan untuk surga. Fadzakir maka ingatkanlah, in nafa'ati dzikra sesungguhnya manfaat peringatan itu, sayadzakkaru kemudian ingat, man yakhsha orang yang takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terjemah dari ayat-ayat tersebut. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sebuah riwayat bahwa turunnya ayat ini, ketika turun ayat ini sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau mengatakan ij'aluha fi sujudikum,
maka jadikanlah doa ketika sujud kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika sholat pas begitu ruku, nah itu kan ada kalimat fasabbih bismi rabbikal azim, maka jadikan di dalam ruku subhana rabbiyal azim. Kemudian pas begitu turun ayat fasabbih atau sabbihisma rabbikal a'la, maka kata Nabi jadikan itu doa ketika sujud, maka subhana rabbiyal a'la. Nah, sehingga itu diantara doa ketika sujud dan ruku. Jadi kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Selain itu juga ada doa-doa ketika sujud dan ruku. Seperti kita sering baca pas begitu ruku, sujud, subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, berarti nanti ada dalam ruku dan sujud itu doa sanaun, hanya memuji Allah subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Nah, ada juga doa yang terdiri dari sanaun dan tolabun. Ada sanjungan kepada Allah, ada tuntutan dari atau ada permintaan dari hamba kepada Allah. Subhanaka ini sanaun. Tapi kadituna Allahumma gfir li. Nah, ya Allah ampunilah aku, berarti ada permohonan hamba terhadap Allah. Jadi itu lengkap dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada sanaun dan ada juga tolabun. Nah, kemudian Allah setelah mengungkapkan sabbihisma rabbikal a'la, maha sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, sehingga nanti itu bisa dibaca ketika ruku subhana rabbi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Yang Allah itu alladzi khalaqa fasawwa. Maksudnya adalah khalaqal khaliqah. Allah yang menciptakan makhluk-makhluknya. Wasawwa kulla makhlukin bi ahsanil hay'ah. Maka Allah sangat menyempurna atau sangat sempurna menciptakan seluruh makhluk-makhluk dengan keadaan yang sangat baik. Itulah makanya ada kalimat ahsanat takwim. Jadi Allah menciptakan itu dengan sempurna. Makanya Pak, kalau Allah sudah menciptakan dengan sempurna itu jangan dirubah. Nah, sampai istilahnya dalam ayat yang lain ada ungkapan itu la tabdila li khalqillah. Walaupun khitab la tabdila li khalqillah itu terhadap agama. Janganlah mengganti apa yang Allah ciptakan. Apa? Bahwa ini ayatnya adalah awal-awalnya fitratallah allati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi bisa saja secara umum apa yang Allah ciptakan jangan diganti. Kalau kaitan dengan fisik itu sampai ada hadis tentang Rasulullah melaknat kepada perempuan-perempuan yang suka ngurud halis. Itu kan dilaknat. Atau menggusar gigi, itu kan dilaknat. Itu kan biasanya kalau kalangan ibu-ibu itu kan ketidakpuasan mungkin nafsu. Sehingga kalau acara-acara tertentu sampai halisnya dikurud. Itu diganti. Entah dengan apa, dengan mehong itu atau dengan apa, diganti itu kan. Sehingga itu kan ini sudah melanggar. Atau gigi digusar itu kan itu dilaknat, tidak boleh. Ini kaitan kalau dengan fisik. Kalau laki-laki sampai dilaknat bagi orang-orang yang pakai tato itu kan dilaknat. Jadi nyambung
istri yang menyambung rambut, istri yang ngurut alis, yang menggusar gigi, bahkan laki-laki atau perempuan yang ditato, itu semuanya lat. Kenapa? Karena sudah mengganti. Ada juga mengganti ini dalam tataran agama gitu kan, bahwa sudah sempurna agama ini dari 1 sampai nomor 10 itu sudah selesai, nggak ada yang kurang. Itu jangan diganti. Kalau dalam hitungan itu, kalau misalkan dalam abjad A sampai Z itu sudah selesai, jadi tidak ada yang kurang. Makanya jangan diganti. Dari mulai apa istilahnya tataran ibadah itu semuanya sudah selesai. Makanya dari mulai wudhu itu sudah selesai disempurnakan. Sebenarnya tidak perlu ada polemik. Kenapa? Karena ini ada contohnya dari Nabi. Apapun yang Nabi lakukan ya sudah selesai gitu kan. Salat apapun yang Nabi lakukan ya itu saja yang harus dipegang. Itu tidak akan menjadi polemik gitu kan. Nah, hanya mungkin selama itu hadisnya sahih ya sudah kita terima saja gitu kan. Walaupun misalkan ini beda tapi jelas dalilnya sahih tenan naon. Nah, ini yang jadi masalah, ini beda, yang satu jelas pakai dalil, yang satu tidak pakai dalil. Nah ini salah gitu kan. Jadi selama ada dalilnya yang sahih ya itu bisa saja. Contoh misalkan dalam sholat ketika takbiratul ihram atau misalkan dalam doa saja gitu kan, ini doanya wajahtu, ini doanya Allahumma ba'id baini, itu kan silakan saja, hadis-hadisnya sahih. Jadi ulahnya doa sorangan gitu kan, bikin doa yang lain gitu yang tidak ada dalilnya itu tidak boleh. Kemudian dalam takbiratul ihramnya itu kan, kalau misalkan yang satu sampai hadwa mankibaihi, nah, searah dengan pundak, yang satu ada yang bainal udhunain, itu tidak jadi perdebatan karena dalilnya sahih gitu kan. Hanya mana yang paling absoh gitu saja. Kalau melaksanakan hadis yang sahih ya tidak apa-apa gitu kan. Hanya mungkin ada yang lebih sahih, ada yang sahih. Tapi kalau misalkan ada yang sahih, ada yang doib, tuluy maksa makin doib. Nah ini yang tidak jelas gitu. Apalagi ini ada yang sahih, ini tidak ada dalilnya, kekeh nu make teu dalil. Nah itu bahaya sekali gitu kan. Jadi kalau misalkan kembali kepada dalil yang sahih ya nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah ini ya ini memaksakan dalil yang doib atau memaksakan tidak ada dalilnya. Nah itu kenapa? Karena Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, Rasul sebagai contoh yang baik. Nah jadi jangan sampai mengganti. Nah Allah sudah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya. Walladzi qaddara fahada. Kata Al-Mujahid, Allah yang sudah menakdirkan segala sesuatu. Allah sudah menakdirkan manusia. Hanya setelah Allah menakdirkan, yaitu fahada, lalu Allah menunjukkan petunjuk-petunjuk. Bahkan di dalam sebuah hadis bahwa innallaha qaddara maqadirul khalaiq qabla yakhluqus samawati wal ar bi khamsina alfasanah. Bahwa Allah sudah menakdirkan makhluk-makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi sampai 50.000 tahun. Jadi sebelum Allah itu sudah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah memberikan takdir. Jadi masing-masing sudah ada takdirnya. Apa takdir? Takdir itu dari qaddar itu ukuran. Jadi masing-masing sudah punya ukurannya dari Allah. Dipaksa-paksa oke da geus aya ukuranana, ukuran umur, ukuran rejeki gitu kan. Itu sudah ada qaddaro. Nah, bahkan istilahnya ya Allah sudah takdirkan ya seperti itu. Nah, kemudian inilah fahada, lalu Allah memberikan petunjuk. Maka setelah Allah menakdirkan, maka Allah memberikan petunjuk. Nanti ada orang yang melakukan dalam petunjuk itu, mengikuti petunjuk itu. Ada orang yang tidak mau mengikuti petunjuk. Quran ini sebagai hidayah Pak. Setelah Allah
berikan Quran ini sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Ada orang yang ikut dalam petunjuk itu, maka itulah yang disebut hidayah taufik. Tapi setelah Allah berikan petunjuk, maka ada orang yang dia keluar dari petunjuk itu, maka orang ini tidak dapat taufik gitu kan. Taufik itu kan cocok dengan. Jadi kalau hidayah taufik artinya orang yang cocok dengan petunjuk Allah itu, maka itu ada dalam hidayah taufik. Bapak tadi datang waktu subuh, kemudian sholat subuh, itu ada dalam hidayah taufik. Kenapa? Sudah ada petunjuknya, kemudian kita lakukan. Nah itu maka itu ada dalam hidayah taufik. Makanya aneh kalau ada orang yang berkata, wah saya mah belum mendapatkan hidayah taufik. Bukan belum mendapatkan hidayah taufik, tapi tidak mau dalam petunjuk itu. Kan sudah ada Qur'annya, sudah ada hadisnya. Tinggal mau tidak gitu mencocokkan diri di dalam hadis dan ayat itu. Maka ketika diri mencocokkan di dalam keterangan, maka itulah hidayah taufik. Jadi petunjuk itu sudah ada gitu kan, hanya mau tidak hidup dalam petunjuk. Nah, Allah sudah menakdirkan. Makanya dalam ayat Al-Quran, Rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu summa hada. Tuhan kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu terhadap makhluknya, kemudian Allah memberikan petunjuk supaya nanti dalam hidup ini tidak salah. Gitu ngahaja Pak, Allah mah ciptakeun, setelah diciptakeun bere sarana prasarana itu lengkap, diberi rizkinya, kemudian diberi petunjuknya, undang-undangnya untuk selamat. Jadi ngahaja gitu, Allah ciptakan dengan sempurna, Allah berikan sarana prasarananya, Allah berikan rizkinya, Allah berikan segalanya. Kemudian supaya tidak salah kaprah hirup, maka Allah berikan petunjuk. Nah inilah undang-undang, inilah aturan-aturannya untuk keselamatan. Tapi aneh kan, kadang-kadang setelah Allah berikan ini seperti binatang saja. Itu sehingga istilahnya ya hidup ini tidak mau mengikuti aturan. Maka tidak mustahil kalau orang hidup dengan tidak mau mengikuti aturan, maka akan terjadi kehidupan seperti kal an'am, seperti binatang. Ya, dari domba mapa moal apaleun halal haram. Moal apaleun halal haram. Itu kan moal apaleun istilahnya ini apa istilahnya, membedakan antara hak jeung batal. Moal bisa ngabedakeun. Tong boroning bangsaning membedakan hak dan batal. Domba mah moal apaleun ieu kamar, ieu tengah imah, ini dapur, moal apaleun. Ya. Hanya manusia setelah mendapatkan petunjuk maka bisa membedakan ini hak dan batal. Nah, kemudian alladzi akhrajal mar'a. Kemudian Allah di sini adalah yang menjadikan semua tanaman-tanaman, pohon-pohon yang kemudian setelah itu pajalahu gusaan ahwa, maka terjadilah sebuah perubahan. Nah, ini sebagai perbandingan bahwa Allah menciptakan bahwa tanaman-tanaman yang begitu bagus, kemudian tumbuh, kemudian hijau, kemudian sangat indah dipandang, kemudian tidak lama seperti itu maka berubahlah menjadi kuning, kemudian menjadi hitam dan menjadi kering. Itulah gambaran. Nah, manusia juga kan seperti itu. Maka Allah ciptakan, nah, kemudian bertumbuh kan, berkembang, yang kemudian setelah pas begitu dalam puncaknya masa muda, yang kemudian menurun lagi, kemudian tua, kemudian ya habis. Itulah gambaran manusia. Jadi Allah ungkapkan dengan qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Nah, makanya kata Ibnu Jarir, dia mengatakan
Wa hadza wa in kana muhtamilan illa annahu ghairu shawab li mukhalafati aqwal ahli ta'wil. Maka seandainya ini menjadikan sebuah kemungkinan bahwa bisa saja dalam kehidupan ini ada dalam sebuah kebenaran, ada juga tidak dalam kebenaran, padahal ini sudah menjadi sunnatullah manusia hidup dalam perubahan seperti itu. Jadi dari mulai diciptakan terus berkembang sampai nanti istilahnya tua kemudian habis. Nah, dalam perjalanan itu ada yang di dalam kebaikan, ada juga itu perjalanannya di dalam kejelekan. Terjadinya kebaikan dan kejelekan ini ada orang mengikuti petunjuk yang Allah berikan, ada juga orang yang tidak mau mengikuti petunjuk itu, maka itulah adalah sebuah kejelekan. Kemudian sanuk riuka, kemudian kami bacakan kepadamu, maksudnya kepada Rasulullah. Begitulah fala tansa, maka janganlah lupa. Kemudian illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, kalimat fala tansa di sini artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk membacakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kauliyah atau kauniyah, maka jangan lupa apa yang Allah ungkapkan itu. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, karena Allah itu sangat mengetahui baik yang ditampakkan oleh hambanya atau yang disembunyikan, yang berupa ucapan atau perbuatan. Jadi Allah itu sangat mengetahui terhadap hambanya baik yang nampak atau yang sembunyi dari ucapan atau perbuatan. Bahkan Pak, jangankan yang diucapkan, baru niat dalam hati Allah itu sangat tahu. Mana buktinya? Allah akan menilai itu mafi sudurihim. Allah akan menilai dari apa yang ada pada hati-hati mereka. Kan Allah, kalau orang misalkan Pak mau berbuat baik, baru dina hati, itu kan Allah mah tahu, langsung dicatat itu sebuah kebaikan. Tapi Rahman Rahimnya Allah, kalau orang baru niat untuk berbuat jelek, belum dicatat. Tapi kalau misalkan dilakukan, maka itu dicatat satu kejelekan. Maka inilah berarti jangankan yang diucapkan dalam hati pun Allah itu tahu. Kenapa ada dalil? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Ari niat di mana tempatnya? Tempatnya di mana Pak? Di hati. Artinya Allah akan tahu ini amal qalbiyah, amal hati ini. Ada orang yang ibadah haji, tapi dohirnya ibadah haji, kelihatannya ibadah haji, tapi niatnya misalkan niatnya lain, ingin mendapatkan pujian orang, atau mungkin istilahnya niatnya ingin tahu kota Mekah, atau mungkin istilahnya ingin disebut dia adalah haji, itu kan sudah rusak. Itu kan dari niatnya. Orang bersedekah niatnya lain, bukan lillah, berarti rusak. Berarti Allah ini innamal a'malu binniyah, bahwa amal itu tergantung niat. Tapi tidak ada satupun dalil yang mengatakan niat harus dilapatkan Pak. Ari tabyitun niyah mah harus ada, penetapan niat itu harus ada, tapi talapud ini tidak ada dalilnya melapatkan. Kita akan melaksanakan saum Ramadan. Ini kan dari malamnya sudah ada tabyit. Wah, berarti kita tarawih. Kemudian
kita sahur. Berarti tabiatun niyah. Sudah ada ketetapan niat bahwa akan melaksanakan saum. Bahkan dari jauh-jauh hari kita sudah menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan ini ditetapkan menurut kriteria wujudul hilal dan hisab dan ru'yat, maka tanggal 2 April. Nah itu kan dari sekarang sudah menetapkan. Tapi kalau misalkan nanti sidang isbat hari Jumat sore yang kemudian tidak ada yang melihat gitu kan, seorang pun, itu bisa saja terjadi hari Ahad gitu kan. Nah kita tabiatunnya dari malam. Wah berarti pas begitu diumumkan gitu kan, diumumkan bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April 2022. Maka langsung malamnya itu taraweh, janarina sahur. Berarti ini tabiatuniyah. Saya tidak menemukan talafud, dalil tentang talafud. Langsung kan pas rek sahur teh, nawaitu sauma godin an adair pardi syahri Ramadan min hadhihi sanah. Itu tidak ada dalil tentang talafud. Nu ayat tabiatuniyah. Bahkan kalau saum sunnah tidak tabiat juga tidak apa-apa. Kalau saum sunnah tidak tabiat juga tidak apa-apa. Buktinya ketika Rasulullah datang ke rumah Aisyah, kemudian dia nanyain tentang makanan. Ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Nabi pada waktu itu idzan shaimun, kalau demikian saya akan saum. Artinya spontan itu. Karena dari subuhnya belum makan. Kemudian pas siangnya, paginya dia nanyain makanan ke Aisyah. Aisyah menjawab tidak ada, maka dia langsung saum. Ini kalau sunnah itu tidak tabiatuniyah juga tidak apa-apa. Nah ini berkaitan dengan amal hati. Jadi Allah itu sangat tahu tentang hati. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Gitu kan. Ada sebuah hadis, la yanzurullah ila ajsamikum wala suwarikum. Allah tidak akan melihat fisik, bentuk seseorang, walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan melihat hati dan amal-amal kalian. Artinya ini ya'lamu, Allah Maha mengetahui, yaitu al-jahra yang nampak, wa ma yakhfa, dan yang sembunyi. Yang sembunyi itu dalam hati. Pak ari amal hasud, amal naon? Amal hati atau amal ucapan atau amal badan? Hati kan, hasud, suudon, itu amal hati. Dan Allah akan menilai kan itu. Itu sebuah perbuatan yang jelek. Padahal itu amal hati. Itu kan. Jadi seperti contoh suudon, hasud itu amal hati. Makanya disinilah bahwa Allah Maha mengetahui al-jahra wa ma yakhfa, baik perbuatan atau ucapan. Perbuatan ini bisa dari wujud, dari badan, atau mungkin dari hati. Wa nuyassiruka lil yusra, maka kami akan mudahkan jalan-jalan kebaikan. Jadi disitulah tidak ada sesuatu yang baik itu sulit. Jadi lamun kana kahadean ngarasa sulit, eta teh lain sulit, nyulit-nyulit maneh. Gitu kan. Coba mana jalan atau kebaikan yang sulit? Teu aya. Itu dimudahkan. Ya. Itu semuanya kebaikan itu dimudahkan. Salat ini mudah, masuk masjid ini gratis kan? Mana aya teh masjid gratis mahal? Kemarin di Mandalika itu untuk nonton motor GP itu berapa? 24 juta karcisnya. Orang berdesakan dan penuh. Banyak orang yang tidak dapat tiket, padahal 24 juta. Yang murahnya 12 juta gitu kan. Ke masjid sabaraha. Gratisnya gitu kan. Tapi itu berdesakannya ke masjid mah. Itulah. Jadi kenapa? Karena ini Pak yang harus jadi catatan, pi surgaeun mah bil makarih. Jadi
Pisurgaeun mah rata-rata tidak disukai, tidak disenangi. Itu pisurgaeun. Ari pinarakaeun mah rata-rata bisahwat, sesuai dengan syahwat. Itu rata-rata. Coba pinarakaeun mah sesuai jeung syahwat. Tapi pisurgaeun mah itu bil makarih, tidak disenangi, tidak disukai gitu kan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan yaitu wa nuyassiruka lil yusra ay nusahhilu alaika af'alal khair wa aqwal. Kami mudahkan bagimu itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mengucapkan kebaikan-kebaikan. Wa nasra'u laka sar'an sahlan samhan mustaqiman adlan. Bahwa kami syariatkan bagimu dengan syariat-syariat yang mudah. Tidak ada syariat yang berat. Salat paling loba 11 rakaat, Pak. Itu kan 11 rakaat salatul lail. Tapi anehnya ari anu enteng ditaringgalkeun nya ari anu salat-salat sampai ratusan rakaat itu dilaksanakeun tuh nya geus tibalik bari eueuh dalilna. Ada orang yang menyambut atau pas begitu masuk di bulan Sya'ban itu sampai ada salat khusus sampai rakaatnya puluhan. Itu di mana dalilnya? Masuk bulan Rajab ada saum sampai full 1 bulan. Allah sudah mudahkan, sudah saja 1 tahun 1 kali saum yang full 1 bulan yaitu bulan Ramadan. Jadi Allah mudahkan syariat ini dengan sangat mudah. Bahkan dengan ungkapan sahlan samhan, mustaqiman lurus, adlan dan adil. Dan selanjutnya fadzakir ingatkan. Jadi ulah tepika tengingetan kan bae nah teu areling oge, nu penting mengingetan. Tapi insyaallah inna fa'ati dzikra, bahwa peringatan itu sangat bermanfaat. Makanya walaupun Rasul dicaci, Rasul kemudian dihina, jangankan diberi imbalan, itu dihina, dicaci, tapi karena ini tugas dari Allah selalu mengingatkan. Ternyata dengan terus continue mengingatkan, ada juga orang yang mengingat. Siapa? Sayadzakkaru may yakhsha, maka akan ingat orang-orang yang takut. Siapa diantaranya? Ya seperti Ibnu Ummi Maktum. Dia itu sangat takut, padahal dia adalah orang yang sangat ada kekurangan baik secara fisik atau mungkin dari hal-hal yang lain. Tapi lantaran Nabi terus mengingatkan, setingkat Ibnu Maktum adalah orang yang sayadzakkaru may yakhsha. Kemudian ada juga orang yang itu berontak dengan peringatan itu. Makanya di sini Pak, kalau misalkan kita mengingatkan, kita menyampaikan, kita mendakwahkan, tidak heran ada orang yang dia itu sangat menerima dan sangat bermanfaat. Ada juga orang yang justru berontak, merasa tidak enak. Itulah sikap-sikap manusia atas peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan tentang siapa orang yang justru semakin jauh, semakin berontak, semakin mereka itu memusuhi ketika Rasulullah itu selalu mengingatkan dan mengingatkan. Tapi sampai ayat 10 ini sampailah kepada orang yang sayadzakkaru may yakhsha. Maka ingatlah orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu sayata'azzu bima tuballighu ya Muhammad man qalbahu yahsallah wa ya'lamu annahu mulaqihi. Maka ketika Rasul terus berusaha mengingatkan, menyampaikan, maka ada orang-orang yang mereka takut kepada Allah dan dia yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala
sehingga dia mengikuti apa yang Rasulullah ingatkan. Nah itu diantara yang berkaitan dengan isi dari Al-Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 10. Insya Allah nanti kita lanjutkan ayat 11 sampai ayat 19-nya. Demikianlah yang bisa sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa saya mengenai kadar takdir tadi Allah kan manusia ini dan juga kehidupannya sudah ditentukan 50 tahun sebelum diciptakan alam di semesta ini. Jadi takdir khususnya kalau yang diciptakan setiap berbulu itu mungkin ya caranya menentunya adalah masing-masing budaya. Tapi untuk kehidupan sosial itu kan ada aplikasi. Contohnya itu misalnya saat ini atau setiap masa itu sangat ini ada apakah takdir seperti ulama itu sekarang ini di ataupun di pemerintah hal saat ini. Terus hal yang lain juga misalkan mengenai pendidikan, sehingga agama mengapa kurikulum akan berubah dari mulai kelas 1 sampai kelas 12. Itu sudah terjadi hal seperti itu. Nah itu apakah kita takdir? Kalau takdir seperti ini apakah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah untuk bisa mengatasi takdir yang jelek? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya nama saja. Jadi sana itu ya sudah tertangkap. Maksudnya sudah tertangkap. Jadi kita jangan seperti aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah teh aliran yang pokoknya tidak perlu ada usaha. Pokoknya mah ya Allah segalanya sudah takdirkan gitu kan. Jadi teu perlu kemana-mana lah cicinge gitu di masjid ke lamun Allah nakdirkeun aya nu mere cai meureun aya cai. Mun teu ditakdirkeun anu mere cai meureun moal aya gitu. Nah, bisa dimengerti enggak kalau pikirannya seperti itu? Kan moal mungkin. Orang misalkan diam gitu, iya hayang nginum tapi teu kudu dak ngalengkah, pokona mah cicinge kage aya nu mere meureun mun ku Allah ditakdirkeun. Nah, lamun ku Allah teu ditakdirkeun moal, nah kitu itu bukan seperti itu. Aliran Qadariyah ini ya sesat. Bukan seperti itu. Yang namanya takdir itu ada kaitan. Allah ini akan menakdirkan berdasarkan ikhtiarnya gitu kan. Nah dari ikhtiarnya Bapak kan ikhtiar ingin mendapatkan rizki, moal mungkin nah cicinge pokoknya mah moal hayang usaha, moal hayang melamar kerja kan gitu. Itu kan mustahil. Ini ada kaitan dengan ikhtiari. Hanya nanti endingnya ketika dia punya ukuran, oh sakieu meureun meunang, nah itulah. Jadi nanti ada takdir yang memang kaitan dengan ikhtiarnya, tapi Allah ini berikan itu dengan ikhtiar itu. Tapi berapa ukurannya? Nah itu. Ya. Kalau misalkan kita berbicara tentang Siti Maryam ini dia melahirkan dan lapar. Allah mampu tidak untuk dia kenyang? Allah itu sangat berkuasa, bisa. Allah mampu tidak langsung ada makanan di depannya, Allah maha berkuasa. Tapi sengaja Allah ilhamkan bahwa kamu bangkit, bangun, melangkah, kemudian di situ ada pohon kurma dan kamu naon istilahnya goyangkan. Gitu kan,
goyangkan. Padahal orang perempuan yang baru melahirkan, kemudian dia pegang pohon itu, kemudian dia goyangkan, yang kemudian jatuhlah kurma itu. Nah itu kan, berapa yang Allah diberikan kepada dia? Nah itu kan, berarti ada ikhtiarnya. Kemudian Allah berikan, berapa? Ya Allah takdirkan begitu. Gitu kan. Kita ini berusaha. Misalkan kita berusaha, wah ya naon istilahna teh sakit, kita berusaha ke dokter. Itu kan? Kita ke dokter. Berarti ternyata sembuh. Itu berarti sembuh. Nah, ini ada nilai ikhtiarnya. Kemudian kita ke dokter, ternyata tidak sembuh. Berarti itu disitulah apa yang menjadi pahalanya, ikhtiarnya. Ikhtiarnya itu. Jadi ulah kieu gering misalkan ku Allah dicagerkeun mah cageure cicingnya teh ka dokter, itu salah. Gitu. Berarti kita usaha. Nah, ternyata sembuh. Inilah Allah takdirkan untuk sembuh. Kemudian dia berusaha, tapi tetap tidak sembuh sampai dia meninggal. Memang itu takdirnya seperti itu, gitu kan? Jadi sebenarnya tidak bertentangan dengan dalil bahwa la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi'anfusikum. Mual tidak akan berubah kecuali dirilah yang mau merubah. Tapi selain itu juga kita harus imani la yusibanna illa ma kataballah. Nah, tidak akan sesuatu menimpa kecuali semuanya ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kita melihat sebuah kedoliman, wah ini kedoliman kumaha. Harus berusaha ini bagaimana untuk merubah kedoliman. Dan disitulah kita memiliki pahalanya. Tapi kemampuannya kumaha, ya sok berusaha bagaimana. Nah, kemudian ternyata ya berhasil, itulah pahala. Tidak berhasil pun akan punya pahala. Kenapa? Karena ada usahanya, gitu kan. Ya cina banyak istilahnya ya kedoliman. Coba harus berusaha orang-orang yang ada kemampuan. Nah, saya mampunya di mana ya? Saya memberikan masukan-masukan kepada orang-orang yang kompeten. Cing atuh orang dewan teh kumaha cicing wae cing teh kan kamu yang punya kewajiban, gitu kan. Kita memberikan tadzkirah, kita mengingatkan gitu kan. Ternyata mereka ya seperti itu. Kita sudah menyampaikan, gitu kan. Dan mungkin ya ada juga sunatullah, gitu kan, bahwa dari waktu ke waktu Pak, gitu, memang mayoritas manusia itu banyak yang jeleknya, gitu kan. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang tidak nyadar untuk mengikuti petunjuk, gitu kan. Dan memang ada peran-peran juga syaiton, bagaimana orang supaya dijauhkan dari petunjuk, gitu kan. Nah itu. Jadi ini diantaranya tentang persoalan-persoalan ada takdir yang berkaitan dengan kita harus tetap berusaha, kita harus melangkah, gitu kan. Tapi setelah melangkah kita berusaha, disitulah kita siap menerima apapun yang Allah takdirkan. Yang salah tidak ada usaha, gitu kan. Yang salah tidak ada usaha. Ya simpelnya begitulah, kita sakitnya berusaha untuk berobat, sembuh alhamdulillah. Kemudian tidak sembuh ulah haral, gitu kan. Kita kan usaha disuruhnya, gitu kan. Kita usaha untuk dagang, kita usaha misalkan untuk melambar. Ternyata dari usaha itu kita dapat uang, kita dapat materi. Berapa yang kita terima, ya itu harus diterima, gitu kan. Nah itu saja. Insya Allah kalau masalah takdir ya kita bisa panjang, bisa pondok, gitu kan. Dan nanti apa? Nah, kalau masalah jihad, ya jihad itu kalau saya lihat dari ungkapan ayat Al-Quran itu kan ini yang namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu fardu ain, Pak. Fardu ain ulah ngandalkeun batur. Tapi nanti kaitan dengan kemampuan. Iya. Kurang kok enak ya misalkan Pak aya kemunkaran di depanan mata kita, gitu kan. Rek ngandalkeun RT, gitu kan. Orang aya di hareupeun, gitu kan. Ya, atau misalkan kemunkaran di rumah kita, nah rek ngandalkeun saha. Kan gitu. Nah, kalau kita melihat kemunkaran misalkan di negara, ya kita berkewajiban sebenarnya, gitu kan. Nah, kita mengingatkan semuanya, gitu kan. Gitu kan. Jadi kemunkaran atau ya yang namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu fardu ain itu mah.
bukan fardu kifayah, teu bisa ngandalkeun batur eta mah. Hanya nanti kaitan dengan kemampuan kita gitu kan. Ya gitu. Nggak boleh acuh, tidak boleh apatis itu tidak boleh Pak. Acuhkan baiklah cenah. Nah eta mah ada kemampuan harus bergerak gitu. Temenang, ada kemampuan itu harus siap. Kan umat Islam itu harus berpikir ini bagaimana caranya gitu kan. Kan baiklah saya naik mau bisa gitu, tapi harus berpikir minimal ya kita apa yang harus bisa kita lakukan untuk memberikan kebaikan ini gitu kan. Ya begitu, insya Allah nanti kita berjumpa kembali insya Allah di bulan Ramadan ya Pak. Ya, sekian dan besok mungkin oleh Pak Ustadz Kohar mungkin kebetulan besok ada acara ke Bogor gitu ya, malam jadi pulang hari Rabu gitu jadi nggak bisa. Alhamdulillah ini bisa di rolling. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.